Jamaah, kita lanjutkan kajian kita. Masih di samping apa yang saya sampaikan kemarin, masih ada tempat-tempat yang atau waktu doa yang diijabahi, yaitu malam Qadar, Lailatul Qadar, Lailah malam Qadar. Kadang masih menyebut malam Lailatul Qadar. Lailah itu juga malam. Jadi Lailatul Qadar. Ini di dalam surat Al-Qur'an disampaikan malam kemuliaan itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat Jibril dengan izin Allah untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan. Itu malam Qadar. Sehingga apabila berdoa bertepatan turunnya malam Qadar, itu Allah akan memberikan anugerah atau waktu yang diijabahi. Allah akan mengijabahi doa-doa kita. Termasuk urusan berat. Misalnya umur, kita katakanlah seseorang dari catatan Lauhul Mahfuz umurnya hanya 40 tahun. Kemudian di malam Qadar itu berdoa kepada Allah. Bertepatan, didengar oleh Allah, malaikat-malaikat Allah saat malam itulah. Kalau Allah menghendaki bisa merubah segala umur. Ya. Ini pada malam Qadar. Besok kalau kita malam Qadar kita ingat kembali. Kemudian ketika bersujud, ini bacaan tasbih kita, ini tempat kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ini waktu sujud dalam sholat. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Pada waktu sujud, maka bersungguh-sungguhlah berdoa. Sebab pada saat itu sangat tepat untuk dikabulkannya doa. Hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian ada lagi waktu tidur dalam keadaan suci. Maka sering saya sampaikan, kadang-kala kita berpikiran, wah wis ngantuk, mengko nek wudu malah orang ngantuk neh. Nah, ini justru dengan kita berwudu itu setan akan lenyap dari orang yang akan tidur berwudu, cepat untuk melaksanakan atau cepat untuk tidur. Ini Rasul Muhammad SAW. Jadi saat tidur dalam keadaan suci, kemudian bangun pada malam hari, lalu membaca doa yang mastur, doa yang datang dari Rasul Muhammad SAW. Nah, ini tidaklah seorang hamba tidur dalam keadaan suci, lalu terbangun pada malam hari, kemudian memohon suatu tentang urusan dunia atau urusan akhirat, melainkan Allah akan mengabulkan doanya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini maka kita dianjurkan suci, bahkan Rasul berpesan kepada Siti Aisyah istrinya, ojo pisan-pisan turu nek durung siji menghatamkan Al-Qur'an, yakni membaca Qul Huwallah 3 kali. Haji dan umroh membaca Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Diridhoi kaum muslimin muslimat sedunia mendoakan Allahumma gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Yang keempat, mendapat syafaatnya para rasul, membaca sholawat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alal anbiya'i wal mursalin. Ini dipesankan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dapat kita laksanakan. Ini doa yang disampaikan oleh atau waktu tidur ini dalam keadaan suci, kemudian bangun terus berdoa. Ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian doa setelah meninggalnya seseorang. Ini waktu tepat. Waktu kita diingatkan. Orang itu masih muda, dipanggil oleh Allah. Berdoa kepada Allah. Ini dikabulkan oleh Allah. Jangan hanya untuk mayitnya saja, tetapi untuk diri kita. Supaya untuk berdoa kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Ketika mayat baru saja meninggal dunia atau memejamkan mata, ini sesuai dengan sabda Rasul Muhammad SAW dari Ummu Salamah bahwa Rasul mendatangi rumah Abu Salamah pada hari wafatnya dan beliau mendapatkan kedua mata Abu Salamah terbuka. Lalu beliau memejamkannya seraya bersabda, berdoa, sesungguhnya tatkala ruh dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Beliau bersabda, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian kecuali kebaikan. Sebab malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim. Ini tentunya bagi orang yang beriman dengan dicabutnya seseorang itu akan ta'aluk kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini jangan sampai keliru ya. Inna lillahi wa inna lillahi itu salah. Inna lillahi sesungguhnya kami dari Allah, wa inna ilaihi dan kami kepada Allah rajiun akan kembali. Ini hadis. Jadi berdoa untuk diri sendiri, jangan hanya mayit tok. Kadang-kala kita sering untuk wasilah kepada orang lain bacaan Fatihah. Ning terhadap diri sendiri kadang-kala lupa. Orang tahu maca ke Fatihah dirinya sendiri. Sambil tangannya di hatinya, di pulung hati. Fatihah untuk dirinya. Semoga Allah memberikan keselamatan lahir dan batin. Seandainya kembali husnul khotimah. Ini Fatihah untuk dirinya sendiri itu sangat dianjurkan. Kemudian saat ditimpa musibah. Ini doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah apapun. Maka kalau kita mendapatkan musibah itu ada doa-doa tertentu. Kadangkala azan itu hanya panggilan sholat. Ngopo ono angin itu perintah Rasul. Ya. Jadi kalau ada angin kencang itu supaya menghadap dari mana angin itu berdoa insyaallah akan reda. Sambil setelah itu berdoa, ya riyah, ya riyah. Riyah itu angin, uskun ya riyah. Ini setelah kita mengagungkan nama Allah. Jadi orang azan itu juga mengagungkan nama Allah, dipendip kepada Allah, kemudian kita terus berdoa. Kemudian kadangkala ini sudah biasa dilaksanakan setelah wudhu, jangan lupa berdoa. Setelah wudhu, yang kemarin sudah sampaikan, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kemudian doa pada saat bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan doa-doa dikabulkan oleh Allah. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Menenge wong puasa dihitung tasbih. Ini orang yang berpuasa. Kemudian doa dari orang
tua kepada anaknya ini penting. Doa terhadap anaknya, walaupun sejengkel apapun, jangan sampai mendoakan kepada anaknya itu tidak baik. Anak kok diwatur angel men malah maneni mbantah ngis krungu karo tangga tengane malang lunga nggawa Honda ketabrak motor. Banyak yang seperti itu ketabrak motor. Nah, ketabrak karena apa? Perkataan itu doa, apalagi doa orang tua terhadap anaknya luar biasa. Sangat dikabulkan doa orang tua. Ini seperti yang pernah berkali-kali saya sampaikan, Imam Besar Haromen ketika kecil itu diundang, ibunya, bapaknya diundang untuk pesta tasyakuran pengantin putrane raja. Orang itu memang kalau banyak akalnya itu tidak gelem meneng. Nah, waktu hidangan dibawa katakanlah wis nggawa baki, nggawa kebak panganan, dene nabrak sehingga suara breng. Perhatian semua orang tertuju pada itu. Akhirnya karena tahu sing nabrak itu anaknya, ibunya langsung berdiri untuk mengajak anaknya, oh alah tenang, besok naik gede muga-muga jadi imam Masjidil Haram. Akhirnya terkabul menjadi imam Masjidil Haram. Itu doa itu sangat penting. Apalagi doa orang tua kepada anaknya. Kemudian doa orang yang benar-benar dalam keadaan terjepit, kepepet, teraniaya dan seterusnya. Ini doanya sangat dikabulkan. Ini nek kepepet tenan itu. Jadi Allah itu mengabulkan doa bukan orang yang meminta saja, tetapi memberikan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, pancen betul-betul kepepet, insya Allah Allah mendengar dan akan mengabulkannya. Ini sudah kita alami bersama mungkin karena ini sudah hampir kita kembali kepada Allah banyak pengalaman. Kemudian doa pemimpin sing adil. Ini doanya sangat kabul. Pemimpin yang adil. Kalau pemimpin itu adil, insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Kemudian doa anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, itu pun doanya juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ini banyak sekali tempat-tempat itu, mari momen-momen seperti itu kita gunakan untuk memohon kepada Allah. Justru kita banyak memohon kepada Allah, itu Allah akan menyayangi kepada orang tersebut. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, orang itu dikatakan orang yang sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Seperti yang saya sampaikan pada 2 hari lagi, maka ada qaumun maq'adan lam yadhkurullah fi wa lam yusallu ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa kana alaika khrutan yaumal qiyamah. Nek ana majelis, apalagi majelis bal salat seperti ini, tidak ada zikir kepada Allah, tidak ada sholawat kepada Nabi, besok kiamat itu akan menjadi orang yang sangat merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Semoga kita tergolong orang-orang yang selalu DP kepada Allah, mohon kepada Allah, sehingga kita tidak tercatat sebagai orang-orang yang sombong, yang tidak mau memohon kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan naimin, hamdan syakirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara.